Dikiranya cuma pelayan, diremehkan, dipanggil seenaknya, bahkan dihina habis-habisan di depan suami barunya yang kaya raya. Mantan istrinya tertawa puas, merasa hidupnya kini jauh lebih tinggi darinya. Ia berdiri tenang, menahan semua luka yang dulu pernah menghancurkannya. Namun, tak ada yang tahu, pria yang dianggap tak punya apa-apa itu sebenarnya adalah sosok yang menentukan segalanya malam itu. Dan ketika kebenaran terungkap, senyum mereka perlahan berubah menjadi wajah penuh penyesalan. Sebelum cerita ini kita lanjutkan, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh pelajaran hidup yang menyentuh hati seperti ini. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini, agar terus menghadirkan cerita terbaik setiap harinya. Sekarang, mari kita mulai kisah yang akan membuatmu sadar bahwa meremehkan seseorang bisa menjadi penyesalan terbesar dalam hidup. Sore itu, showroom tampak terang seperti biasa. Lampu sorot dipasang dengan sudut yang presisi, agar setiap lekuk bodi mobil terlihat jelas. Lantai marmer putih memantulkan bayangan kendaraan yang tersusun rapi. Aroma kulit baru dari interior mobil bercampur dengan pendingin ruangan yang sejuk dan stabil. Arga berdiri di dekat meja resepsionis, memeriksa laporan penjualan minggu ini. Kemeja biru muda yang ia kenakan terlihat sederhana. Tidak ada logo besar atau tanda jabatan yang mencolok. Ia memang tidak pernah suka menampilkan diri sebagai pemilik. Bagi sebagian pelanggan baru, ia terlihat seperti staf senior atau konsultan penjualan. Sudah 2 tahun showroom itu berjalan. Tidak terlalu besar, tapi cukup dikenal di kalangan kolektor mobil sport. Fokusnya bukan kuantitas, melainkan kualitas unit dan layanan purna jual. Arga membangun semuanya perlahan. Ia memilih pemasok dengan hati-hati, memeriksa riwayat kendaraan secara detail, dan memastikan setiap unit yang masuk dalam kondisi terbaik. Ia lebih sering berada di lapangan dibandingkan di kantor. Ia memeriksa sendiri mobil yang baru datang, berbicara dengan teknisi, bahkan sesekali membantu menjelaskan spesifikasi kepada calon pembeli. Sore itu, jadwalnya cukup longgar. Beberapa staf sedang mengurus pengiriman unit ke luar kota. Seorang teknisi sibuk membersihkan mobil berwarna abu-abu metalik di sudut ruangan. Pintu kaca otomatis terbuka. Seorang wanita melangkah masuk dengan langkah terukur. Ia mengenakan gaun hitam sederhana namun terlihat mahal. Rambutnya tertata rapi. Di belakangnya, seorang pria dengan jas abu-abu gelap berjalan mengikuti. Arga mengenali wajah itu dalam hitungan detik. Maya. Sudah 3 tahun sejak perceraian mereka selesai. 3 tahun tanpa kabar, tanpa pertemuan, tanpa percakapan. Arga tidak bergerak. Ia hanya memperhatikan dari jarak dekat. Tidak ada dorongan untuk menghindar. Tidak pula keinginan untuk mendekat lebih dulu. Maya melihat sekeliling ruangan dengan tatapan menilai. Ia memperhatikan mobil-mobil yang tersusun, membaca label harga, lalu melirik Arga. Ekspresinya berubah ketika ia menyadari siapa pria yang berdiri di dekat resepsionis itu. Ia mendekat. "Kamu kerja di sini?" tanyanya dengan nada datar. Arga menutup map laporan dan menatapnya dengan tenang. "Selamat datang. Ada yang bisa dibantu?" Maya tidak langsung menjawab. Ia memandang Arga beberapa detik, seolah memastikan bahwa yang berdiri di hadapannya benar-benar orang yang sama, yang dulu pernah hidup bersamanya. Pria di sampingnya ikut mendekat. Ia memperkenalkan diri secara singkat sebagai Reza, tanpa menyebut banyak hal lain. Cara berdirinya menunjukkan rasa percaya diri yang cukup tinggi. Ia memegang kunci mobil mewah yang kemungkinan diparkir di luar. "Kami mau lihat unit terbaik di sini," katanya singkat. Arga mengangguk. Ia menunjuk ke arah deretan mobil di sisi kanan showroom. "Silahkan, di bagian sana ada beberapa unit terbaru." Maya berjalan lebih dulu. Ia berhenti di depan mobil berwarna merah dengan garis bodi tegas. Tangannya menyentuh permukaan kap mobil dengan hati-hati. "Yang ini berapa?" tanyanya tanpa menoleh. Arga menjawab sesuai label harga. Tidak ada tambahan penjelasan yang berlebihan. Reza mengangguk pelan, lalu berjalan mengelilingi mobil itu. Ia terlihat mencoba memahami detailnya, meskipun tidak terlalu lama. Maya kembali menatap Arga. "Sudah lama kerja di sini?" Pertanyaan itu terdengar ringan, tapi ada nada yang sulit diabaikan.
Cukup lama, jawab Arga. Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Maya tersenyum tipis, senyum yang pernah sangat ia kenal. Dulu senyum itu terasa hangat, kini terasa berbeda, lebih seperti bentuk penilaian. Arga merasakan kembali bayangan masa lalu, tahun-tahun ketika ia dan Maya masih tinggal di rumah kecil mereka. Saat usahanya mulai goyah dan tekanan keuangan membuat suasana berubah, percakapan yang dulu hangat perlahan menjadi tegang, perbedaan cara melihat masa depan yang makin terasa jelas. Namun, ia tidak membiarkan pikirannya berlarut-larut. Ia tetap berdiri dengan posisi netral, menjaga jarak profesional. Pria yang di sampingnya bertanya beberapa hal teknis mengenai mesin dan performa. Arga menjawab secukupnya. Ia tidak menjelaskan terlalu panjang, hanya informasi yang relevan dan jelas. Beberapa staf memperhatikan dari kejauhan. Ia terbiasa melihat Arga melayani langsung pelanggan penting, namun tidak ada yang ikut campur. Maya berjalan ke mobil lain, kali ini berwarna hitam dengan desain lebih agresif. Ia terlihat lebih tertarik. Ini cocok, katanya pada Reza. Reza memeriksa interiornya, duduk sebentar di kursi pengemudi, lalu keluar kembali. Lumayan, katanya singkat. Arga berdiri beberapa langkah dari mereka. Ia memberi ruang seperti yang biasa ia lakukan kepada setiap calon pembeli. Maya mendekat lagi. Hidup memang berubah ya, ucapnya pelan. Dulu kamu punya usaha sendiri, sekarang di sini. Kalimat itu tidak keras, tapi cukup jelas. Arga tidak membalas dengan penjelasan panjang. Semua orang punya fase masing-masing, jawab Arga. Maya mengangguk, seolah menyetujui meski raut wajahnya menunjukkan hal lain. Sore semakin berjalan. Cahaya matahari mulai condong, masuk melalui dinding kaca dan memantulkan warna hangat ke bodi mobil. Arga merasakan situasi yang tidak biasa, bukan karena ia terkejut bertemu Maya, melainkan karena ia menyadari betapa berbeda posisi mereka hari ini dibandingkan masa lalu. Ia tidak merasa marah, tidak juga merasa ingin membuktikan sesuatu. Ia hanya berdiri di ruang yang ia bangun sendiri, di antara kendaraan yang menjadi simbol kerja kerasnya 2 tahun terakhir. Maya dan Reza masih berkeliling. Mereka berbicara pelan satu sama lain. Sesekali Maya melirik Arga, seolah mencoba membaca sesuatu dari sikapnya. Arga tetap pada perannya. Di atas meja resepsionis, map laporan penjualan masih terbuka. Angka-angka di dalamnya mencatat perjalanan panjang yang tidak terlihat oleh banyak orang. Showroom itu bukan hasil keberuntungan singkat. Ia dibangun dari kegagalan yang pernah membuat Arga menghalami hampir semuanya. Dan sore itu, tanpa Maya sadari, ia sedang berdiri di ruang milik pria yang dulu ia anggap tidak mampu bertahan. Sore itu, suasana showroom masih terjaga rapi dan teratur. Beberapa pelanggan lain datang dan pergi tanpa banyak perhatian. Aktivitas berjalan seperti biasa. Namun bagi Arga, kehadiran Maya dan suaminya membuat ritme sore itu terasa sedikit berbeda. Reza berdiri di dekat mobil hitam yang tadi mereka lihat. Ia memperhatikan velg dan sistem pengereman dengan sikap yang berusaha terlihat memahami. Maya berdiri di sampingnya, memegang tas dengan satu tangan, sesekali menyapu ruangan dengan pandangan yang menilai. Arga tetap pada jarak yang wajar. Ia tidak mendekat kecuali ketika ditanya. Sikapnya tidak defensif dan tidak pula ingin menunjukkan keakraban lama. Reza akhirnya berjalan mendekat kepadanya. "Spesifikasi mesin yang ini apa?" tanyanya. Arga menjelaskan dengan ringkas dan jelas. Ia menyebut kapasitas mesin, tenaga kuda, sistem transmisi, serta riwayat pemakaian unit tersebut. Tidak ada promosi berlebihan. Ia berbicara sebagaimana ia biasa berbicara kepada setiap calon pembeli. Reza mengangguk beberapa kali, meski tidak memberi komentar teknis lanjutan. Cara ia berdiri menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi, tapi bukan dari pemahaman mendalam, melainkan dari posisi sosial yang ingin ia tampilkan. Maya ikut mendekat. Ia menatap Arga dari atas ke bawah, seolah mencoba memastikan apakah pria di hadapannya benar-benar berada di posisi yang ia kira. "Capek juga ya kerja begini seharian," ucapnya pelan. Arga tidak menanggapi kalimat itu secara pribadi. "Kami bergantian dengan tim," jawabnya singkat. Reza tersenyum tipis. "Lumayan juga sih, daripada tidak kerja sama sekali."
Nada suaranya terdengar ringan, tetapi maksudnya jelas. Ia ingin menegaskan perbedaan posisi. Arga tidak menunjukkan reaksi. Reza melanjutkan, kali ini sedikit lebih keras. Tapi memang hidup itu soal keputusan. Kalau salah langkah sedikit, bisa turun jauh. Kalimat itu tidak diarahkan langsung, tetapi cukup jelas untuk dimengerti. Maya tidak menghentikan suaminya. Ia justru berdiri dengan ekspresi yang menunjukkan persetujuan diam-diam. Beberapa staf memperhatikan dari kejauhan. Mereka mengenal Arga bukan hanya sebagai atasan, tetapi sebagai orang yang membangun tempat itu bersama mereka. Namun, tidak ada yang menyelah. Mereka percaya Arga mampu mengendalikan situasi. Reza berjalan ke arah mobil lain. Kali ini unit terbaru yang baru saja datang minggu lalu. Mobil itu masih terlihat sangat bersih, dengan plastik pelindung di beberapa bagian interiornya. Yang ini pasti mahal, katanya. Arga menyebutkan harganya dengan nada datar. Reza terkekeh kecil. Gaji setahun juga mungkin tidak cukup buat beli ini. Maya tertawa singkat, tidak keras tapi cukup untuk terdengar. Arga tetap berdiri tegak. Ia tidak membalas sindiran itu. Ia hanya mengangguk ringan, seperti menanggapi pernyataan umum. Dalam dirinya tidak ada dorongan untuk membela harga diri dengan kata-kata. Ia sudah melewati masa di mana pengakuan orang lain menjadi penentu nilai dirinya. Namun bukan berarti ia tidak merasakan apapun. Ada bagian kecil dalam dirinya yang mengingat masa lalu. Saat Maya dulu mulai membandingkan penghasilannya dengan teman-teman lain. Saat percakapan tentang masa depan berubah menjadi daftar kekurangan. Saat ia berusaha bertahan, sementara Maya mulai menjauh. Reza kembali mendekat. Kami lagi cari mobil tambahan buat rumah baru, katanya. Garasinya lumayan luas, sayang kalau kosong. Ia menyebut rumah itu berada di kawasan elit kota, lengkap dengan fasilitas keamanan dan akses pribadi. Ia tidak menyebut secara detail, tetapi cukup jelas ingin menunjukkan tingkat hidupnya. Maya menambahkan, kami memang sudah lama rencana pindah ke lingkungan yang lebih sesuai. Arga mengangguk. Semoga cocok dengan unit yang tersedia di sini. Reza menatap Arga lebih lama kali ini. Kamu di sini sudah berapa lama? Kelihatan cukup tahu produknya. Cukup lama, jawab Arga. Karirnya bagus juga ya, bisa kerja di tempat seperti ini. Minimal dekat dengan mobil mahal. Lanjut Reza. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi isinya lebih mirip penegasan posisi. Maya memandang Arga lagi. Dulu kamu juga suka mobil sport kan? Sekarang setidaknya bisa lihat tiap hari. Ucapan itu terasa lebih tajam daripada sebelumnya. Arga menahan nafas sejenak sebelum menjawab. Minat memang tidak berubah. Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Reza berjalan mengelilingi showroom. Ia berbicara tentang rencana bisnisnya, proyek properti, dan rencana ekspansi ke kota lain. Ucapannya terdengar terstruktur, tetapi sebagian besar berupa gambaran besar tanpa detail konkret. Arga mendengarkan secukupnya. Ia tetap menjaga sikap profesional. Di sisi ruangan lain, seorang staf administrasi menghampirinya dengan map dokumen. Ia berhenti beberapa langkah dari Arga, terlihat ragu karena ada tamu. Pak, dokumen kerja sama distributor sudah siap dicek, katanya pelan. Kata sapaan itu terdengar jelas. Reza menoleh. Maya juga menoleh. Arga menerima map tersebut tanpa perubahan ekspresi. Katakan di meja saya dulu, katanya. Staf itu mengangguk dan pergi. Reza memperhatikan dengan sorot mata berbeda sekarang, tetapi belum menyimpulkan apa-apun. Maya terlihat sedikit lebih diam dibandingkan sebelumnya. Namun Reza belum berhenti. Ia kembali menatap Arga dan berkata, yang penting sih hidup itu soal naik kelas. Jangan sampai nyaman di posisi yang salah. Kalimat itu diucapkan tanpa senyum. Arga menatapnya dengan tenang. Setiap orang punya ukurannya sendiri. Jawaban itu tidak keras dan tidak menantang, hanya sebuah pernyataan sederhana. Reza mengangguk, tetapi jelas tidak sepenuhnya setuju. Sore mulai bergeser ke petang. Cahaya dari luar berkurang, digantikan pantulan lampu sorot yang semakin dominan. Suasana di showroom tetap terkendali. Tidak ada keributan, tidak ada emosi meledak. Namun ketegangan tipis terasa di antara mereka bertiga. Maya tampak berpikir. Ia beberapa kali memperhatikan bagaimana staf lain menyapa Arga dengan sikap hormat. Ia mungkin mulai merasakan ada sesuatu yang tidak sepenuhnya sesuai dengan asumsi awalnya. Tetapi ia belum bertanya.
dan Arga belum menjelaskan. Reza meminta brosur detail untuk 2 unit yang tadi mereka lihat. Salah satunya mobil hitam yang harganya paling tinggi di showroom. Arga mengambilkan dokumen lengkap beserta riwayat servis dan sertifikat keaslian unit. Ia menjelaskan prosedur pembelian secara sistematis. Uang muka minimal 30%, pelunasan maksimal 30 hari, dan unit baru bisa dikirim setelah proses administrasi selesai. Semua disampaikan tanpa tambahan promosi. Reza mendengarkan sambil berdiri dengan tangan di saku celana. Ia terlihat mencoba menguasai situasi. "Kalau saya bayar tunai, ada potongan?" tanyanya. "Kami tidak memberikan diskon harga. Yang kami berikan adalah garansi mesin dan layanan servis prioritas 2 tahun. Reza tersenyum tipis. Biasanya pemilik showroom lebih fleksibel. Arga tidak mengoreksi pernyataan itu. Ia hanya menjawab, kebijakan harga berlaku sama untuk semua pembeli. Maya berdiri di samping, lebih banyak diam. Ia memperhatikan cara staf lain memperlakukan Arga. Setiap kali ada dokumen atau pertanyaan, mereka selalu menunggu arahannya. Seorang staf teknis mendekat dan menyerahkan tablet. "Pak, foto unit untuk katalog digital sudah selesai, tinggal persetujuan," katanya. Arga memeriksa layar beberapa detik, lalu mengangguk. "Gunakan yang sudut depan, cahaya lebih rata." Staf itu kembali bekerja. Reza mulai terlihat memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. "Jadi kamu bagian operasional di sini?" tanyanya. "Saya yang mengelola," jawab Arga singkat. Reza mengangguk, seolah mulai menyusun kesimpulan sendiri. Ia lalu duduk di kursi tunggu yang tersedia di dekat meja konsultasi. Maya ikut duduk. Arga duduk berhadapan dengan mereka, menjaga jarak formal. Reza membuka kembali pembicaraan. "Kami memang serius beli, tapi kami juga biasa transaksi di tempat yang lebih besar. Biasanya owner langsung yang urus kalau unit di atas 4 miliar. Arga membuka map kontrak pembelian dan meletakkannya di meja. "Saya yang akan mengurusnya," katanya. Reza berhenti beberapa detik. "Maksudnya?" "Saya pemilik showroom ini. Tidak ada perubahan nada, tidak ada penekanan." Maya menoleh cepat. Reza menatap Arga lebih lama dari sebelumnya. "Pemilik?" ulangnya. Arga mengangguk. "Showroom ini berdiri 2 tahun lalu. Saya yang mendirikan dan mengelolanya." Reza terlihat mencoba membaca apakah itu candaan atau tidak. Namun tidak ada tanda bercanda dalam wajah Arga. Maya menarik nafas pelan. Ia melihat sekeliling lagi, kali ini dengan cara berbeda. "Kenapa dari tadi tidak bilang?" tanyanya. "Kalian tidak bertanya," jawab Arga. Ruangan tetap tenang. Aktivitas staf berjalan seperti biasa. Tidak ada perubahan suasana yang dramatis. Reza bersandar di kursi. "Saya kira kamu pegawai." "Tidak masalah," jawab Arga. Reza tertawa kecil tapi tidak lagi sekeras sebelumnya. "Berarti tadi saya salah asumsi." Arga tidak mengomentari. Maya menunduk sebentar sebelum berkata, "Aku tidak tahu kamu bangun usaha lagi?" Arga menjawab, "Setelah usaha lama tutup, saya pindah fokus ke otomotif, mulai dari kecil." Ia tidak menjelaskan detail tentang masa sulit atau perjuangan panjang, hanya fakta. Reza kembali melihat brosur. Sikapnya berubah lebih formal. "Baiklah, kalau begitu kita bicara serius. Unit hitam itu bisa saya booking hari ini?" "Bisa. Uang tanda jadi 500 juta. Jika batal, dana dikembalikan sesuai ketentuan di kontrak." Reza membaca dokumen yang disodorkan. Kali ini ia membaca lebih teliti. Maya masih terlihat berpikir. Ia tidak lagi mengeluarkan komentar meremehkan. Reza akhirnya mengeluarkan ponsel dan melakukan transfer tanda jadi. Staf administrasi memprosesnya dengan cepat. Arga menandatangani dokumen sebagai penjual. Nama lengkapnya tercatat jelas di bagian bawah kontrak, dengan keterangan sebagai direktur utama. Reza memperhatikannya sebentar sebelum menandatangani. Proses selesai tanpa banyak percakapan tambahan. Reza berdiri lebih dulu. "Baik, kita lanjut pelunasan minggu depan." Arga mengangguk. "Unit akan kami siapkan setelah pembayaran masuk penuh." Maya berdiri lebih lambat. Ia menatap Arga beberapa detik.
Kamu terlihat berbeda, katanya pelan. Arga tidak menanggapi secara pribadi. Semoga mobilnya sesuai harapan. Reza berjalan menuju pintu keluar. Maya mengikutinya. Sebelum melangkah keluar, Maya sempat menoleh lagi. Namun Arga sudah kembali memeriksa dokumen di mejanya. Pintu kaca tertutup otomatis. Showroom kembali ke ritme normal. Arga menyerahkan map kontrak pembelian ke staf administrasi untuk diproses. Ia kemudian berjalan ke bagian belakang showroom, memeriksa unit yang akan dikirim besok pagi. Ia tidak membahas pertemuan itu dengan siapapun. Baginya, transaksi tetaplah transaksi. Tidak ada perayaan kecil, tidak ada rasa puas karena situasi berbalik. Hanya satu unit terjual dan satu proses yang harus diselesaikan. Seminggu setelah tanda jadi dibayarkan, staf administrasi melaporkan bahwa pelunasan unit hitam belum masuk. Batas waktu yang tercantum dalam kontrak adalah 7 hari kerja. Hari itu adalah hari ke-7. Arga memeriksa sistem keuangan melalui komputer di ruang kerjanya. Tidak ada transfer tambahan selain uang booking. Ia tidak langsung mengambil keputusan. Dalam bisnis mobil sport, keterlambatan pembayaran bukan hal yang sepenuhnya jarang. Kadang, pembeli menunggu pencairan dana atau penjualan aset lain. Menjelang siang, Reza datang ke showroom sendirian. Penampilannya masih rapi, tetapi tidak setenang sebelumnya. Ia duduk di ruang konsultasi tanpa banyak basa-basi. "Saya perlu tambahan waktu," katanya. Arga duduk di seberangnya. "Sesuai kontrak, batas pelunasan hari ini. Jika lewat, unit kembali kami buka untuk umum dan dana booking mengikuti ketentuan pengembalian." Reza mengangguk. "Saya tahu, dana saya sedang tertahan di proyek, hanya soal waktu." Arga tidak menunjukkan perubahan sikap. "Berapa lama tambahan waktu yang Anda minta?" 2 minggu. Arga membuka kembali salinan kontrak. Tambahan waktu bisa diberikan maksimal 7 hari. Itu pun harus ada tambahan komitmen pembayaran. Reza terlihat berpikir. "Saya bisa tambah 100 juta dulu." Arga menutup map. "Tambahan itu tidak mengubah sisa kewajiban yang cukup besar. Kami perlu kepastian." Reza terdiam beberapa detik sebelum berkata, "Sebenarnya saya sedang lepas satu aset. Jika terjual, semua selesai." Arga mendengarkan tanpa komentar. Ia sudah terbiasa membaca situasi seperti ini. Banyak orang terlihat mapan dari luar, tetapi arus kas mereka tidak selalu stabil. Proyek properti, investasi, dan kredit seringkali saling terkait. "Jika sampai batas tambahan waktu dana tidak masuk, kami akan kembalikan booking sesuai ketentuan dan unit dijual ke pembeli lain," kata Arga. Reza mengangguk, meski jelas tidak sepenuhnya nyaman. Sore harinya, Maya datang ke showroom bersama Reza. Kali ini suasananya berbeda. Tidak ada lagi sikap santai atau nada tinggi seperti kunjungan pertama. Maya melihat Arga dengan tatapan yang lebih serius. "Kami ingin bicarakan soal pembayaran," katanya. Arga mempersilahkan mereka duduk. Reza menjelaskan ulang bahwa dana proyek belum cair. Ia berusaha terdengar meyakinkan, tetapi penjelasannya lebih singkat dari sebelumnya. Arga mendengarkan sampai selesai. Ia tidak memotong. "Kami tidak bisa menahan unit terlalu lama," jawabnya. "Ada 2 calon pembeli lain yang sudah bertanya." Maya menoleh cepat ke Reza, seolah baru mengetahui informasi itu. Reza menghela nafas. "Saya tidak menyangka proses pencairan dana selama ini." Arga tidak masuk ke wilayah pribadi. Ia hanya berbicara dalam konteks bisnis. "Jika Baka ingin tetap ambil unit, silahkan tambah pembayaran minimal 1 miliar dalam 3 hari ke depan. Sisanya maksimal 7 hari setelah itu. Jika tidak, kami jalankan klausul pembatalan." Ruangan menjadi sunyi beberapa detik. Maya akhirnya berbicara. "Apakah tidak bisa lebih fleksibel?" Arga menatapnya sebentar. "Aturan ini berlaku untuk semua pembeli." Maya tidak melanjutkan. Reza berdiri dan berjalan beberapa langkah di dalam ruangan, seperti sedang menghitung sesuatu di dalam kepalanya.
Saya butuh waktu sebentar, katanya akhirnya. Mereka meninggalkan showroom tanpa keputusan final. 3 hari berlalu, tidak ada tambahan dana masuk. Pada hari keempat, Arga menerima kabar dari salah satu relasi lama yang bergerak di bidang properti. Tanpa diminta, orang itu bercerita bahwa beberapa proyek Reza sedang mengalami kendala perizinan dan pembiayaan. Beberapa asetnya pun bahkan sedang dalam proses dijual untuk menutup kewajiban bank. Arga tidak menggali lebih jauh. Informasi itu cukup untuk memperjelas situasi. Sore harinya, Reza datang lagi, kali ini sendirian. Saya tidak bisa lanjut, katanya langsung. Arga mengangguk. Baik, sesuai kontrak dana booking akan kami kembalikan setelah potongan administrasi. Reza tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya. Saya kira posisi saya lebih kuat, ucapnya pelan. Arga tidak menanggapi kalimat itu. Beberapa menit kemudian, Maya masuk menyusur. Wajahnya terlihat tegang. Kita batal ya? Tanyanya pada Reza. Reza hanya mengangguk. Maya menoleh ke arah Arga. Kali ini tidak ada nada meremehkan, tidak ada senyum tipis. Saya tidak tahu kondisi sebenarnya, katanya pelan. Arga menjawab singkat. Tidak semua hal terlihat dari luar. Reza terlihat tidak nyaman mendengar percakapan itu. Arga berdiri. Unit akan kami tawarkan ke pembeli lain. Proses pengembalian dana selesai maksimal 5 hari kerja. Reza mengangguk. Ia tidak lagi berbicara banyak tentang proyek atau rencana rumah baru. Maya berdiri sedikit lebih lama sebelum mengikuti suaminya keluar. Setelah mereka pergi, Arga kembali ke ruang kerjanya. Ia membuka laporan keuangan showroom. Angka-angka di layar menunjukkan pertumbuhan stabil 2 tahun terakhir. Tidak cepat, tetapi konsisten. Beberapa aset pribadi yang ia miliki juga sudah berkembang. Investasi yang dulu ia bangun pelan-pelan, kini jauh lebih besar daripada nilai unit mobil yang tadi dibatalkan. Ia tidak pernah mengumumkan hal itu pada siapapun. Baginya, kestabilan lebih penting daripada kesan. Di lantai bawah, staf mulai menerima panggilan dari calon pembeli lain yang memang sudah lama menunggu unit serupa. Dalam 2 hari, mobil hitam itu sudah terjual kepada pelanggan berbeda dengan pembayaran penuh. Proses berjalan tanpa hambatan. Arga menandatangani kontrak baru dengan tenang. Ia tidak merasa perlu membandingkan kekayaannya dengan siapapun. Unit hitam yang sebelumnya dibatalkan terjual 2 hari kemudian kepada pembeli lain. Prosesnya singkat. Pembayaran dilakukan penuh tanpa negosiasi panjang. Mobil dikirim seminggu setelah administrasi selesai. Showroom kembali berjalan seperti biasa. Arga tidak pernah membicarakan kegagalan transaksi Reza kepada staf. Bagi timnya, itu hanya satu dari sekian banyak dinamika bisnis. Yang penting adalah sistem tetap berjalan sesuai aturan. Beberapa hari setelah pembatalan itu, Maya datang sendirian. Kali ini ia tidak memakai pakaian mencolok. Penampilannya tetap rapi, tetapi tidak seperti kunjungan pertama. Ia masuk tanpa banyak melihat-lihat, langsung menuju meja resepsionis tempat Arga sedang memeriksa dokumen. Arga mengangkat kepala. Ia tidak terlihat terkejut. Ada yang bisa dibantu? Tanyanya dengan nada profesional yang sama. Maya duduk tanpa diminta. Ia terlihat lebih berhati-hati dalam berbicara. Aku hanya ingin memastikan soal pengembalian dana sudah selesai, katanya. Sudah diproses kemarin, transfernya masuk hari ini atau besok, jawab Arga. Maya mengangguk. Beberapa detik berlalu tanpa percakapan. Showroom siang itu tidak terlalu ramai. 2 staf sedang berbicara dengan pelanggan di sisi lain ruangan. Suara mereka rendah dan teratur. Aku tidak tahu kondisi keuangan Reza sebenarnya. Dia tidak pernah cerita detail. Arga tidak langsung menjawab. Ia menutup map dokumen dan menyimpannya di laci. Urusan keuangan memang sering tidak dibicarakan terbuka, katanya singkat. Maya memperhatikan Arga beberapa saat. Waktu itu aku kira kamu benar-benar sudah selesai. Arga memahami maksudnya tanpa perlu penjelasan panjang. Selesai dalam arti gagal dan tidak bangkit lagi. Saya hanya pindah arah, jawabnya. Tidak ada penekanan, tidak ada upaya membenarkan diri. Maya menunduk sebentar sebelum kembali berbicara.
Reza sedang menjual beberapa aset. Proyeknya tertahan. Kami juga menunda pindah rumah. Arga tidak menunjukkan reaksi yang berarti. Ia sudah mendengar informasi serupa dari relasinya, namun ia tidak menyebutkannya. Maya terlihat lebih tenang dibanding kunjungan sebelumnya, tetapi ada kelelahan di wajahnya. Mungkin bukan hanya soal mobil yang batal, tetapi tentang gambaran hidup yang tidak sesuai dengan rencana. Showroom ini berkembang cepat, katanya pelan. Arga menggeleng sedikit. Tidak cepat, 2 tahun pertama cukup berat. Ia tidak menjelaskan lebih detail. Ia tidak menceritakan malam-malam panjang menghitung arus kas, negosiasi dengan pemasok, atau risiko yang ia ambil saat membeli unit pertama. Maya berdiri setelah beberapa menit. "Saya senang kamu baik-baik saja," ucapnya. Arga mengangguk. "Semoga juga." Percakapan berhenti di sana. Maya keluar tanpa menoleh lagi. Beberapa minggu kemudian, Arga menghadiri undangan pertemuan bisnis di sebuah hotel. Acara itu dihadiri beberapa pelaku usaha otomotif dan investor. Di ruang pertemuan, ia melihat Reza berdiri di sudut ruangan bersama 2 orang lain. Penampilannya masih rapi, tetapi sikapnya tidak lagi terlalu dominan. Ia berbicara lebih pelan dibanding biasanya. Ia tidak langsung mendekat dulu. Namun ketika sesi istirahat dimulai, Rezalah yang menghampiri. "Saya dengar unit itu terjual cepat," katanya. "Iya." Reza mengangguk. Pasar memang masih ada. Beberapa detik hening sebelum ia melanjutkan. "Saya salah menilai situasi waktu itu." Arga tidak menanyakan maksudnya. "Saya kira showroom seperti ini bergantung pada citra saja. Ternyata fondasinya kuat." Arga hanya menjawab, "Kami menjaga sistem." Reza terlihat ingin mengatakan lebih banyak, tetapi akhirnya hanya mengangguk dan kembali ke kelompoknya. Pertemuan itu singkat dan tanpa ketegangan. Arga kembali fokus pada presentasi kerjasama yang sedang dibahas panitia. Ia tidak merasa perlu menunjukkan apapun. Angka-angka dalam laporan keuangan pribadinya sudah cukup jelas. Aset showroom, investasi di beberapa unit properti kecil dan cadangan kas perusahaan menunjukkan posisi yang stabil. Jika dibandingkan secara nilai bersih, kekayaannya saat itu memang melampaui yang pernah ia miliki saat masih bersama Maya. Bahkan lebih tinggi dari yang Reza perlihatkan di awal perkenalan mereka. Namun tidak ada kebutuhan untuk menyatakannya secara terbuka. Bagi Arga, stabilitas lebih penting daripada kesan. Bisnis Arga berkembang dengan pola yang sama seperti sebelumnya. Tidak cepat, tetapi stabil. Cabang kecil yang ia buka mulai menghasilkan penjualan rutin. Beberapa pelanggan lama merekomendasikan showroomnya kepada kolega mereka. Reputasi tumbuh karena pelayanan yang konsisten, bukan karena promosi besar-besaran. Arga tetap menjalankan perannya seperti biasa. Ia datang lebih pagi dari staf lain, memeriksa laporan, mengecek arus kas, dan memastikan setiap unit yang masuk sudah melalui pemeriksaan menyeluruh. Ia tidak mengubah cara kerjanya hanya karena kondisi keuangan sudah jauh lebih baik dibanding masa lalu. Dalam laporan keuangan tahunan, nilai aset perusahaan dan investasi pribadinya tercatat jauh lebih tinggi daripada saat ia masih menikah dulu. Ia memiliki beberapa properti kecil yang disewakan, cadangan kas yang cukup untuk operasional lebih dari 1 tahun tanpa pemasukan, serta portofolio investasi yang tersebar. Semua itu dibangun tanpa sorotan. Suatu siang, Arga menerima undangan pernikahan dari salah satu relasi bisnis. Acara diadakan di gedung yang cukup besar di pusat kota. Ia datang sebentar sebagai bentuk menghargai undangan. Di tengah keramaian tamu, ia melihat Maya dan Reza berdiri tidak jauh darinya. Mereka tidak lagi tampil mencolok seperti dulu. Pakaian mereka tetap rapi, tetapi sikapnya lebih sederhana. Pertemuan itu tidak terasa canggung. Reza yang lebih dulu menyapa. Ia berbicara singkat mengenai kondisi usahanya yang sedang dibenahi kembali. Tidak ada lagi cerita besar tentang ekspansi atau proyek baru. Nada bicaranya lebih realistis. Maya hanya menyapa dengan senyum kecil. Percakapan berlangsung beberapa menit tanpa ketegangan. Tidak ada pembahasan tentang masa lalu. Tidak ada sindiran. Setelah itu mereka kembali ke kelompok masing-masing. Arga tidak merasakan apa-apa selain netral. Ia tidak lagi menghubungkan dirinya dengan penilaian orang lain. Apa yang terjadi dulu sudah menjadi bagian dari perjalanan yang selesai. Ketika acara selesai, ia keluar lebih dulu. Udara malam terasa biasa saja.
Tidak ada momen dramatis, tidak ada rasa puas karena keadaan berbalik. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa hidup memang bergerak dalam siklus naik dan turun. Dulu ia pernah dianggap gagal, pernah berdiri di posisi yang diragukan, pernah dihina karena terlihat berada di tempat yang lebih rendah. Namun, posisi yang terlihat tidak selalu mencerminkan keadaan sebenarnya. Di showroom, banyak orang masih mengira ia staf biasa ketika pertama kali datang. Ia tetap membiarkan anggapan itu sampai mereka benar-benar perlu tahu. Baginya, nilai seseorang tidak ditentukan dari cara orang lain memanggilnya, tetapi dari apa yang ia bangun dan pertahankan saat tidak ada yang melihat. Beberapa hari setelah acara itu, Arga kembali menjalani rutinitasnya. Ia menyetujui pembelian unit baru untuk cabang kedua, memperluas jaringan pemasok luar negeri, dan menambah satu analis keuangan untuk memperkuat perencanaan perusahaan. Tidak ada perubahan arah hanya karena ia pernah diremehkan. Ia tidak menjadi lebih keras, tidak juga menjadi lebih lunak. Ia hanya menjadi lebih stabil. Showroom tetap berdiri dengan lampu yang menyala setiap pagi dan mati setiap malam. Mobil-mobil datang dan pergi, pelanggan berganti. Dan Arga tetap berada di tempat yang sama, bekerja, mengawasi, dan menjaga sistem yang ia bangun sendiri. Tidak semua orang yang terlihat sederhana berada di posisi rendah, dan tidak semua yang terlihat tinggi berdiri di atas fondasi yang kuat. Seringkali kita mengukur orang lain dari apa yang tampak di permukaan, pekerjaan yang terlihat, pakaian yang dikenakan, tempat ia berdiri saat itu. Padahal hidup tidak berhenti pada satu fase. Seseorang bisa jatuh hari ini dan bangkit esok hari. Seseorang bisa terlihat sederhana, tetapi sedang membangun sesuatu yang jauh lebih kuat dari yang terlihat. Arga tidak membalas hinaan dengan kata-kata. Ia tidak membuktikan diri dengan kemarahan. Ia membuktikan dirinya dengan konsistensi, kerja yang rapi, dan keputusan yang tenang. Pelajaran yang bisa diambil sederhana. Jangan meremehkan siapapun hanya karena melihatnya di satu titik dalam hidupnya. Dan jika kita sedang berada di titik rendah, jangan merasa itu akhir. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh komentar orang lain, melainkan oleh ketahanan dan integritasnya saat menghadapi masa sulit. Jika cerita ini memberi pelajaran atau menguatkan, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman atau keluarga agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmahnya. Aktifkan juga notifikasi supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.